Halo semuanya, pada sesi ini kita akan mulai masuk menggunakan aplikasi Adobe Animate. Ketika pertama kali kita membuka aplikasi ini, akan muncul sebuah menu utama, di mana kita bisa memilih berbagai macam template awal yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi. Itu ya, ada karakter animation, sosial, kemudian ada game, education, kemudian advertising, web, dan yang lainnya. Untuk kesempatan kali ini, di sesi ini kita akan menggunakan karakter animation dengan preset HD dengan ukuran resolusi 280x720 dan frame rate standar internasional adalah 30 frame per second. Untuk platform type, secara default kalian akan memilih ActionScript 3.0 dan ini akan kita rubah ya. Jadi rekan-rekan rubah ke dalam HTML5 karena nanti kebanyakan kita akan menggunakan HTML5 karena kita akan membuat sesuatu yang bersifat interaktif ke depannya. Oke, kita tekan tombol create apabila sudah kita pilih presetnya dengan benar. Oke, secara default kalian akan melihat tampilan ini ketika baru pertama kali membuka. Di pojok kiri atas ada nama daripada kanvas yang sudah kita buat. Secara default juga namanya adalah Untitled 1. Kemudian di sini ada keterangan kita sedang berada di scene keberapa gitu ya. Dan di sebelah kanan ada dua panel utama, yaitu yang pertama adalah properti. Jadi semua objek yang kita buat kita bisa lihat propertinya di dalam sini. Kemudian ada library, kalau kita nanti memasukkan aset berupa gambar 2 dimensi bisa kita masukkan ke dalam sini dan kita tinggal drag drop ke dalam project kita. Kemudian di paling kanan ada beberapa tools yang akan bisa kita pakai untuk melakukan seleksi, edit, dan juga perubahan terhadap objek-objek atau karakter yang kita buat untuk animasi. Dan di tengah-tengah ini ada yang namanya stage. Jadi stage ini teman-teman bisa melakukan navigasi, merubah tampilannya. Jadi misalkan terlalu besar, teman-teman bisa kecilkan di sini ya ukurannya. Jadi tampilannya 25%, 50%, 100% gitu ya. Teman-teman juga bisa gunakan kombinasi antara keyboard dan juga mouse. Jadi kalau teman-teman tekan scroll, ini ya, kalian scroll up, scroll down untuk naik ke atas ke bawah. Kemudian untuk melakukan zoom in dan juga zoom out, teman-teman bisa tekan kontrol, scroll ya, dan juga lakukan scrolling. Dan kalau teman-teman tekan Alt, tekan ke atas ke bawah. Ya, jadi kontrol untuk melakukan navigasi. Oke, ini namanya stage ya. Jadi stage itu adalah panggung. Jadi kita nanti akan menaruh objek-objek dan juga animasi kita di dalam sini. Hanya yang ada di dalam kotak putih inilah yang akan muncul. Kalau di luar itu animasi tidak akan dimunculkan atau objek yang kita buat tidak akan terlihat pada layar ketika di run atau di play. Kemudian di bawah ada panel timeline. Di panel timeline ini ada beberapa frame ya. Jadi ini ada angka 1, 5. Jadi ini adalah kelipatan daripada frame-nya. Frame ke-1, ke-5, ke-10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Ini nanti berfungsi ketika kita membuat animasi. Jadi kalau kita ingin memainkan sebuah animasi berukuran 30 frame per second, artinya dari frame 1 sampai 30 akan dimainkan dalam waktu 1 detik. Di sini ada keterangannya ya, 1 second atau 1 detik. Frame dia dimainkan selama 2 detik, frame dimainkan selama 3 detik. Oke, selanjutnya yang akan kita coba pada kesempatan kali ini, jadi sesi ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah aset gitu ya. Kita melakukan drawing atau membuat sebuah aset yang akan kita gunakan untuk animasi.
Oke, di sini saya akan coba pandu teman-teman untuk membuat sebuah aset sederhana. Jadi teman-teman bisa ikuti step by step yang saya lakukan. Oke, sebelum kita mulai, saya akan beri nama layer saya terlebih dahulu. Di sini saya akan beri satu untuk background, kemudian saya bisa menambahkan layer dengan mengklik tombol ini. Setelah background, saya akan beri nama bulan ya, karena nanti saya akan membuat sebuah objek bulan. Dan yang ketiga, saya akan beri nama bird, burung ya. Jadi saya akan membuat sebuah aset burung. Ini hanya untuk mempermudah kita dalam bekerja, yang mana yang berada di layer atas, di bawahnya itu ya, layer pertama, kedua, dan juga ketiga. Oke, kita mulai dari layer yang pertama. Kita pertama-tama akan membuat sebuah lingkaran. Teman-teman bisa setup fill dan juga stroke-nya ya. Stroke itu adalah garis pinggirnya. Di sini saya tidak menggunakan garis tepi, sehingga saya klik ini untuk mendisable stroke-nya. Sehingga kalau saya klik nanti tidak akan ada garis tepi. Kemudian untuk fill-nya saya pilih color-nya yang sedikit agak soft ya. Jadi mungkin ini. Kita buat sebuah lingkaran elips. Ini kalau teman-teman klik kemudian tahan, kalian drag drop gitu ya, kalian drag, ini akan menciptakan sebuah elips itu ya. Namun ketika kalian ingin membuat sebuah lingkaran yang proporsionalnya tepat, teman-teman bisa tahan shift. Menahan shift ini maka proporsional daripada lingkarannya akan terjaga. Itu mungkin kita ganti warnanya terlebih dahulu ya. Oke, sebentar, kita double klik, kita ganti warnanya. Oke. Nah, setelah kita berhasil membuat sebuah satu buah istilahnya vektor ya, satu buah gambar bentuknya vektor. Nah, apabila teman-teman ingin membuat sebuah gambar lainnya di atas daripada vektor ini, teman-teman harus melakukan grouping terlebih dahulu. Gitu ya, teman-teman lakukan grouping. Jadi shortcutnya adalah Ctrl G. Kalau di menu ini saya lupa di mana posisinya ya. Kita cari ini dia di modify, kemudian group gitu ya, Ctrl G. Perlu grouping, saya berikan contoh. Semisal saya buat sebuah lingkaran lagi dengan warna hitam. Ntar saya taruh di sini ya. Kemudian saya pilih selection tool. Nah, lingkaran hitam ini kemudian saya pindahkan ke dalam ke atas daripada lingkaran yang sudah saya buat di awal. Nah, kemudian saya lepas, saya pilih yang lainnya, kemudian saya pilih lagi lingkaran yang di bawahnya. Ketika saya geser, maka lingkaran tersebut akan bolong. Gitu ya, dalam artian apa? Vektor di dalam lingkaran ini akan terpotong oleh vektor yang baru kita buat ini. Nah, oleh karena supaya ketika ini dipindahkan ke sini, supaya tidak memotong vektor yang sudah ada, teman-teman perlu melakukan yang namanya grouping. Ini ya, Ctrl G. Itu, sehingga nanti ketika teman-teman pilih, maka akan muncul sebuah kotak gitu ya. Jadi bukan lagi vektor yang kita bisa pilih gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang lingkaran hitam ini, kalau dipilih masih ada semacam garis-garisnya ya, titik-titiknya. Ini menandakan dia masih dalam bentuk vektor. Teman-teman harus grouping terlebih dahulu, Ctrl G. Muncul sebuah kotak, sehingga kalau kita taruh di atasnya, ya itu tidak akan berpengaruh. Ini ya. Nah itu trik simple sederhana kalau teman-teman mau buat sebuah vektor atau sebuah objek di dalam Adobe Animate. Itu. Nah sekarang kita coba hapus untuk yang ini. Oke, selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah
teman-teman di sini juga bisa gunakan yang namanya pen tool. Pen tool ini adalah tools yang sangat powerful yang bisa teman-teman pakai untuk membuat objek apapun. Jadi di sini kalau saya pakai pen tool, stroke yang biasa saya pakai adalah garisnya adalah tebalannya adalah satu ini ya, ukuran 1 pixel gitu ya. Kemudian untuk warnanya saya pilih warna hitam gitu. Nah, contoh misalnya saya ingin membuat sebuah objek nih. Nah, saya ingin membuat sebuah objek. Terus saya klik di sini, saya buat satu titik, kemudian titik yang kedua, kemudian titik yang ketiga, dan saya tutup di titik terakhir di sini. Gitu ya. Jadi saya buat sebuah, kalau kita zoom in, kita buat sebuah segitiga. Nah, dari segitiga ini teman-teman bisa pilih convert anchor point tool gitu ya. Jadi titik-titik ini bisa kita edit. Jadi seumpama kita klik ini, kemudian kita drag ini ya, kita punya anchor ya, yang namanya anchor point, sehingga nanti ini bisa kita edit. Contohnya seperti ini. Dan untuk menarik titiknya kita bisa tekan kontrol. Ya. Kita coba benarkan ini ya. Berpotongan dia akan membentuk titik baru, jadi jangan sampai berpotongan ya. Oke, bagian bawah ini agak kita, dan yang ini kita dikit ya. Oke, seumpama seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat sebuah bentuk seperti ini, kemudian kita ingin memberikan warna yang ada di dalam uh, shape ini, maka teman-teman bisa pilih ini ya, pin bucket di sini. Saya akan berikan warna hitam juga di dalamnya. Nah, ini bentuknya masih vektor ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, garis tepinya, struknya, dan ini ada garis di dalamnya. Kalau kita pilih, mereka akan jadi satu. Kita grouping terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, baru kita tambahkan objek berikutnya. Contoh nih, misalnya saya ingin buat sebuah burung, gitu ya, burung dari vektor ini. Oke, ini saya buat matanya. Kita rubah dulu warnanya ya. Ya, kita tinggal buat klik, kemudian kita tarik garisnya. Ini kalau sudah, kita modify group. Nah, ini jadi matanya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini terlalu besar, bisa dikecilkan ya, pakai shortcutnya key atau free transform tool. Itu kalau merasa sudah oke, kita tinggal copy untuk buat mata yang satunya. Kita pindahkan,
Sudah. Nah, sekarang kita akan coba buat sayapnya ya. Kita coba buat sayapnya pakai ini. Kita klik dan kita klik di sini. Kita pilih anchor. Ini tidak terlihat ya, tidak terlihat ini karena dia ada di belakang daripada yang hitam. Jadi caranya adalah teman-teman pindahkan dulu. Nah, ini baru kelihatan dia. Kita pindahkan lagi. Ini kalau sudah, kita buat lagi satu. Ini untuk mulutnya ya. Jadi kita buat mulutnya sedikit lebar ke bawah. Oke. Ini untuk tepiannya kita grouping. Setelah itu kita buat lagi satu. Ini untuk mulutnya supaya dia terlihat senyum. Ini ya. Kita coba rubah dulu, ini sepertinya agak kurang pas. Kita klik, dia kita tarik sedikit. Kalau sudah, kita pin bucket, kita tuangkan warnanya, kita pilih warna yang sama, kemudian kita tuang. Kalau sudah, jangan lupa kita baru kita masukkan ke dalam sini. Ini ya, ini sudah jadi untuk yang burung pertama. Kalau sudah, kita pindahkan, kita kontrol X ya, kita cut aja supaya nggak nyampur antara satu layer dengan mengorganisir nanti. Untuk yang bulannya juga sama, kita kontrol X, kemudian kita klik kanan, paste in place. Oke. Selanjutnya ya, burung ini kita grouping jadi satu, seleksi. Jadi kalau menyeleksi burungnya tinggal kita klik ini ya, Ctrl G tadi, dia udah jadi satu burung. Sudah, sekarang kita copy ke burungnya, ada dua nih, satu pasang ya, ada dua. Kemudian kita edit, kita modify, transform, kita flip horizontal. Ini yang kedua itu saya buat lebih kecil, yang satunya jantan, yang satunya betina. Lebih besar daripada yang betina gitu. Dua objek burung ya. Kemudian selanjutnya untuk yang bisa kita buat adalah di bagian bulan. Sekarang kita tambahkan matanya supaya mulai lebih kelihatan nih apa yang mau kita buat ya. Saya buat pakai pen tool, kemudian saya pilih warnanya hitam, saya tentukan titik pertama, kemudian titik 2 saya klik, kemudian saya drag, tahan ya, tahan, kemudian saya drag ini. Kalau sudah, saya rubah menjadi selection tool, ini ya. Kalau dirasa titiknya terlalu ketebalannya terlalu tipis ya, nah teman-teman bisa ulang lagi. Jadi pilih struknya, misalnya kita pakai 3 gitu ya. Ini titik pertama, titik kedua, tarik ini. Jadi nanti lebih tebal ini ya.
kita double klik di vektornya supaya terpilih semua, kemudian Ctrl G. Ya, kemudian kita pindahkan. Itu. Oke. Kita pindahkan supaya dia simetris. Kita modify lagi, transform, flip horizontal. Ya, jadi kelihatan flip matanya. Ya, udah jadi. Selanjutnya kita coba atur backgroundnya ya. Jadi karena ini adalah bulan, settingannya kita buat supaya malam. Makanya di properti ini kita bisa rubah. Pertama-tama kita pilih dulu stage di ini. Kita pilih, kemudian teman-teman bisa rubah stage-nya menjadi hitam. Ini ya. Nah, silahkan nanti teman-teman lanjutkan buat kreasikan sebagus mungkin sekreasinya teman-teman. Kalau saya sudah buat sebenarnya, kita coba buka ini ya. Nah, saya buat. Jadi ini adalah basic daripada objek yang saya buat. Ada bulan, kemudian ada burung, kemudian burung itu ada di atas ranting ini ya. Ini saya kasih kaki, kemudian ada bintang. Ada bintang ya. Itu. Nah, dari basic yang sudah teman-teman coba tadi bareng dengan saya, menggunakan pen tool, kemudian menggunakan oval, gitu ya, kemudian menggunakan pin bucket. Nah, dari beberapa tools dasar itu teman-teman bisa membuat sebuah objek vektor untuk animasi di dalam Adobe Animate seperti ini. Ini contoh yang sederhana ya. Nanti objek-objek ini bisa kita pakai untuk animasi. Ini bentuk-bentuk dasarnya. Oke, kurang lebih untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya harapkan teman-teman latihan lagi di rumah dengan menggunakan berbasis dari contoh ini, grouping dan segala macam, gitu ya. Coba latihan untuk membuat sebuah objek. Kalau sudah bentuknya flatten atau dua dimensi, teman-teman bisa tambahkan semacam shading, gitu ya, shadow. Kemudian ada semacam reflectionnya gitu supaya gambarnya nanti terlihat 3 dimensi gitu ya. Kalau yang saya buat ini masih terlihat 2 dimensi, tapi ya cukuplah untuk basic gitu. Oke, untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana kita bisa mempelajari dasar-dasar twin atau animasi di dalam Adobe Animate. Thank you rekan-rekan mahasiswa sudah mendengarkan. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke.